tunggu dulu sebentar Bang. Di kitab Anda mengakui konsep Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Ya, khaliqu kulli syai', dialah yang menciptakan segala sesuatu. Saya cuma menanya, saya nggak minta dalil. Ya, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi termasuk ciptaan Tuhanmu, Bang. Sekarang saya tanya Bang Suma, kalau di Kristen Anda percaya bahwa Tuhannya Kristen juga mempunyai konsep menciptakan langit dan bumi? Itu Tuhannya Yahudi, Bang. Enggak, saya tanya. Tuhannya Yahudi yang menciptakan alam semesta. Kamu pakai Anda menggunakan kitab Kejadian, bukan? Oke lah, Tuhannya Yahudi. Saya ikuti Anda. Oke lah, Tuhannya Yahudi. Berarti Tuhan itu ada dua. Beda dengan Tuhannya Islam loh ya, Pak. Berarti Tuhan Yahudi Tuhan itu cuma satu. Tunggu dulu. Ayo, tenangkan dulu pikiran Anda, tenangkan dulu. Ya, kita netral dulu. Jangan bawa agama dulu, jangan bawa agama. Menurut saudara, menurut saudara, Tuhan alam semesta ini ada berapa? Satu. Apakah Yesus? Dari agama. Mulai kaku mulutnya, kan? Kaku mulut. Anda bertanya cuma satu. Apakah Yesus? Suma, saya pertanyaan saya dijawab dong. Apakah Yesus? Mulai kaku Suma. Mulut mulai kaku. Tenang kawan. Kita lanjut Suma. Kita lanjut. Motor begitu ditanya tentang Tuhan. Enggak usah. Saya tanya ulang Suma. Jadi Tuhannya orang Yahudi Suma akui. Tenang Bang, tenang. Tuhannya orang Yahudi Suma akui. Tenang. Tuhan itu cuma satu. Jangan bawa agama dulu. Tuhan itu cuma satu, kan? Saya tanya tadi, Bang Suma. Tuhan itu cuma satu, kan? Satu kalau bagi saya. Satu. Yesus bagi termasuk enggak? Enggak. Oke lah. Anda akan mengatakan Tuhan orang. Enggak, saya tanya. Bagaimana ini teman-teman? Mulai kaku ditanya apakah termasuk Yesus? Saya sudah tanya Suma tadi. Saya sudah tanya Suma tadi. Anda akui enggak Tuhannya orang Kristen bahwa menciptakan juga langit dan bumi? Itu Tuhannya Yahudi itu yang menciptakan. Oke, Tuhannya Yahudi. Tambah Tuhannya Anda berarti ada dua Tuhan. Satu Tuhan karena Tuhannya Yahudi. Bagaimana? Ada Yahudi juga itu Yahudi juga. Shema Israel. Coba perjelas. Adonai Elohenu Adonai Ahad. Cuman satu. Qul huwallahu ahad. Cuman satu Tuhan. Kristen agama dari barat ini menambahkan 3 Tuhan. Berarti Anda Pak Zuma, tolong camkan ini bahwa Tuhan Yahudi dan Islam. Ya terserah. Anda mau mengatakan Tuhannya Yahudi, Tuhannya. Saya katakan, dengarkan saya, dengarkan. Anda bilang Yahudi punya Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta itu cuma satu. Jadi sebenarnya Tuhan kita itu sama. Itu yang betul. Saya sependapat. Hanya saja Kristen membuat Tuhan-Tuhanan baru. Itulah yang disebut Yesus. Itulah yang disebut burung merpati. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu bisa asumsi. Bagaimana saja Kristen saja yang duluan muncul daripada Islam. Nah justru itu Kristen yang membuat Tuhan selain daripada Tuhan Yahudi. Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Yang menciptakan Anda dan yang menciptakan saya. Yang menciptakan saya dan menciptakan Anda. Sekarang anak Maria itu Tuhan atau bukan? Pokoknya gini, Suma mengakui 2 Tuhan, Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Islam. Dia akui begitu. Mulai gila. Saya tanya tadi. Mulai gila dia. Tuhan itu satu. Ya kan? Jangan Anda bolak-balik cerita lagi. Tadi Anda sudah akui itu Tuhannya Yahudi. Anda kan mengatakan begitu. Berarti Tuhannya Yahudi Tuhannya dan Tuhannya Yahudi Islam. kan Anda mengatakan apakah di dalam kamu nggak bisa menjebak saya karena musuhmu itu adalah otakmu sendiri, Bung. Siapa otakmu bilang musuhmu, akalmu itu adalah musuhmu. Sekarang Tuhan itu umat Islam akui Rabbus samawati wal ard, pencipta alam semesta. Apakah Yesus pencipta alam semesta? Kutanya dulu. Saya sudah tanya tadi kau. Enggak. Teman-teman kita dengarkan jawabannya. Apakah Yesus pencipta alam semesta? Menurut kepercayaan kami ya iya. Mana dalilnya coba? Maksudnya? Dalilnya ada di kejadian. Allahu Akbar, Masya Allah. Yesus itu kalau tidak diberi napas hidup mati dia. Yesus itu makhluk hidup. Cuma begini. Contohnya Juma pedagang, Juma juga bertani. Beda. Jangan kau analogikan Tuhan seperti itu. Itu makhluk. Lucu kau itu. Ini analogi. Saya pedagang, saya petani.
Kamu Ya, juga saya juga berdagang. guru. Oke, Kamu, saya juga apakah tabib. cuma Berarti 3? saya ada 4 begitu. Lah Itu Bapak Saya, perhatiin dong. saya tetap satu. Ya makanya Yang itu. jelas. Itu namanya privilege. Dengar. Ya, Saya makanya itu cuman gimana? satu hakikat, satu pribadi. Kalau Yesus Ini itu Pak. tidak satu hakikat dengan pencipta, karena Yesus manusia. No, Yesus itu Iya, Yesus ya manusia, raganya. Nah, Yesus manusia. Berarti Pencipta alam semesta manusia atau bukan? mencipta itu Allah. Yesus itu Nah, mengenakan dengan coba lihat, mulai ngaco kan teman-teman saya ini, teman Begini, Bang Kristenku Suma. yang saya sayang, Bang yang Suma. unyu-unyu. Bang Suma, saya Apakah bertanya pencipta ulang. alam semesta ini manusia? Saya bertanya ulang Bang Suma begini. Kaku mulutnya. Nah, begini. Apakah nggak ada yang Yesus kaku, nggak ada yang manusia? kaku. Nggak ada yang kaku, nggak ada yang kaku. Manusia. Ya. Apakah pencipta Ada alam manusia. semesta sama dengan Yesus? Nggak nyampe otak. Mulai Maaf. error. Mulai error dia. Mulai error. Ya, itu Saya Mulai bertanya ulang error. Suma ya. Jelaskan. Mulai Maaf error. teman-teman. Maaf teman-teman. Saya bertanya ulang sama Suma. Oke, Anda percaya bahwa Tuhan Anda itu konsepnya menciptakan lagi, mempunyai konsep menciptakan lagi dan bumi? Iya. Kristen Anda akui enggak? Tuhannya Kristen begitu juga menciptakan lagi dan bumi. Tuhannya Kristen Yesus itu diciptakan beda. Oke lah, Menurut Beda. Anda itu Tuhan kita beda. Sembahan kita beda, Bu. Tapi Anda percaya bahwa Kristen mempunyai Tuhan? Iya, itulah Yesus Tuhanmu. Berarti Anda mengakui dua Tuhan. Oh Tuhannya enggak, Tuhannya satu Kristen dan Tuhan Tuhanmu. dalam arti kata yang Bagaimana sebenarnya caranya Anda sudah satu akui bahwa Tuhan Yesus itu palsu. Tuhan? Bung, Bagaimana Anda katakan palsu? Coba buktikan. Dalilnya nah, mana? Yesus itu apa? Yesus yang keluar dari rahim Maria itu Dalilnya apa? mana? Dalilnya mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Kita di Kau minta perjanjian dalil, lama selesaikan sudah- itu dalilnya dulu. Sudah ada di 2 kejadian. Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak percaya Yesus itu manusia, maka dia adalah antikristus. Orang yang nggak ngaku Yesus itu Tuhan itu adalah Dia sudah akui, dia sudah Anda. akui saudara-saudara. Dia sudah akui bahwa Kristen juga punya Tuhan. Dia sudah akui. Barang Bahwa dia siapa akui. yang tidak Dia mengaku akui. dengan mulutnya bahwa Yesus itu manusia, maka dia adalah antikristus, maka dia adalah planos, penyesat, pembohong. Sekarang saya tanya Suma. Sekarang saya tanya. Enggak usah ketawa, enggak usah ketawa, saya Berarti tanya. Yesus itu Saya Tuhan tanya atau dulu. manusia? Kutanya Saya dulu tanya kamu. dulu. Enggak, begini saja Jangan saya tanya. kerjamu Jangan- cuma bertanya terus. Enggak, Tanya saya dulu. tanya. Dengar dulu, dengar dulu. Gantian. Ya, gantian. Saya dulu ya, saya dulu. Nah, Oke, saya saya tanya. dulu. Apakah Yesus itu manusia atau bukan? 100% Dia Tuhan. manusia, 100% Tuhan. Berarti Anda pembohong. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah pembohong itu, penyesat itu? Dialah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu manusia. Yohanes Kamu 13 pembohong. ayat 13. Kamu menyebut Kamu aku Tuhan pembohong. dan guru. Iya, Kamu katamu itu tepat. ketahuan. Oten suka bohong. Ketahuan IQ-nya di bawah gorila. Nah, gini aja saya nanya. Cuma IQ-nya di bawah gorila. Sekarang dia kayak ini kayak ketawa dia. Ketawa sendiri kan? Nyaris gila. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu, pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus adalah manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristus itu. Sudah. Yesus itu Tuhan atau manusia? Sudah, jangan diulang-ulang. Pertanyaan itu jangan diulang-ulang. Yesus Orang bodoh itu ya. Tuhan atau manusia? Termasuk orang bodoh yang mengulang-ulang. 100% Tuhan. Nah, Yohanes 2 ayat 2. Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia menyangkal dia itu adalah antikristus. Dia menyangkal baik Bapak. kau juga. Itulah aku bilang ya, saudara-saudara Kristen ini manusia palsu. Kita Saya kembali. bilang Andai isi kepala saudara itu disimpan di seekor monyet Saya Islam aja atau bilang gorila, apa tuh? otak Anda itu dipindahkan ke kepala gorila. Ketika gorilanya ditanya, menurutmu Yesus itu manusia atau bukan? Gorilanya akan berkata, manusia. Lebih pintar gorila. Mending otakmu itu kau pindahkan ke kepala gorila supaya gorilanya pintar. Suma, Anda Inilah tidak saya bisa katakan, memaksakan. Anda tidak bisa Kristen itu memaksakan. manusia palsu. Itu kepercayaannya mereka. Anda tidak bisa paksakan. Saya Kepercayaannya tidak mereka. paksa. Saya tidak paksa. Kan saya sudah tanya.
Datanya Ya, ada sudah. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah pembohong itu? Dia yang tidak mengaku Yesus manusia. Sekarang saya tanya, Yesus datang apakah sebagai menurut manusia. saudara Yesus itu manusia? Itu kodratnya dia sebagai manusia. Dia berkata Itu begitu dia. kodratnya sebagai Kodrat, manusia. berarti kodrat Tuhan Dia- itu manusia maaf, atau Pak. bukan? Kutanya dulu. Maaf, bukan Kodrat kodrat. Tuhan itu manusia atau bukan? Saya salah Tuhan ngomong, itu bukan bisa jadi kodrat. manusia, Pak. Itu Kodrat itu- statusnya. Itu Status. statusnya dia, status Tuhan Tuhan. itu statusnya manusia atau bukan? Dia punya status manusia yang kalau Anda bertanya, tapi kodratnya dia ada Allah, adalah Tuhan. Beda. Gimana kan dibawa gorila, Pak? Nggak ngerti, Pak. Bedakan kodrat, bedakan Parah. status. Jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian, lihatlah ya, saudara kita Kristen ini. Kenapa Kita Bang lihat Suma semua ini mengatakan IQ-nya mereka dibawa ini gorila. adalah manusia palsu? Kita Karena di-mute. jasadnya manusia, Sama IQ-nya tapi dibawa isi gorila. kepalanya Sama itu dibawa seperti gorila ikan IQ-nya. apa itu? Yesus. Sama Seperti IQ-nya dibawa cumi. gorila. Seperti Apa mau cumi-cumi. Cuma, biar ku Kita jawab. di mute. Kita di mute, jadi susah. Sama IQ-nya Nggak jongkok fair, di nggak bawah fair, kita di 70. mute. Oke, yang lain diam. Siapa yang mau ditanya tadi? Begini. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke. Siapa dulu? Ya, saya tanya ya Begini, pelan-pelan gini, ya, pelan-pelan. Ya Bang Suma, saya perjelas dulu pertanyaan saya tadi. Perjelas dulu. Anda mempunyai Tuhan. Kristen Anda akui tidak punya Tuhan? Kristen ini punya Tuhan. Enggak, saya nanya. Anda Tapi akui salah nggak punya Tuhan, salah sembah. Dari Alam semesta bagaimana- ini bertuhan. Abang, Yesus abang, punya Pak. Tuhan. Ya, Pak. Oke, Tapi Anda- Kristen itu salah sembah. Tapi Anda akui dia punya Tuhan. Kristen punya Tuhan, jelas alam semesta ini bertuhan. Berarti Jelas dua itu. Tuhan. Berarti dua Tuhan. Kamu yang membuatnya menjadi dua. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada tiga. Saya Cukup nanya. juga orang Anda ini. punya Tuhan. Tuhan Anda punya itu Tuhan. satu, tapi Kristen membuat Tuhan-Tuhan bandingan Tuhan yang benar. Dia Bagaimana Kristen bisa? membuat Tuhan-Tuhan palsu. Yesus Tuhan Bagaimana palsu. Burung merpati juga Tuhan palsu. Itu yang kalian buat Tuhan itu. Tuhan Bagaimana itu cukup bisa? satu. Tuhan itu cukup satu, bro. Ngapain kau bikin lagi Tuhan-Tuhanan baru? Dari manusia lah, dari burung tadi susah bilang merpati lah. iya. Apa tidak cukup Tuhan itu satu aja gitu loh? Ngapain kau bikin Tuhan lagi yang baru? Lah, Anda Apa tadi ini? bilang, Anda tadi akui bahwa iya Kristen punya Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nah, ini susahnya kalau kita berbicara dengan manusia palsu. Pencipta alam semesta itu adalah Tuhan. Tuhan dari segala makhluk. Berarti Tuhanmu juga. Yang jadi masalah di Kristen itu, Kristen, dengar dulu. Manusia-manusia palsu, dengar dulu manusia palsu. kau bilang pencipta Yang alam bermasalah semesta itu Tuhan. di Tuhan yang Kristen membuat makhluk-makhluk selain daripada Tuhan yang satu itu sebagai Tuhan juga. Yesus, Anda akui manusia, tapi Anda lantik jadi Tuhan. Burung merpati, Anda akui itu adalah burung, tapi Anda Tuhankan juga. Berarti Anda menambahkan Tuhan selain daripada Tuhan yang betul. Makanya saya katakan, Tuhannya Kristen itu ada 3. Yang satu Itu Tuhan IQ-nya asli, nggak nyampe, yang Zuma. duanya Tuhan Nggak nyampe palsu. pikirannya. Yang palsu itu Yesus, yang palsu itu burung merpati. Itu Tuhan 2 itu palsu. Paham sampai sini? Paham? Otakmu yang nggak nyampe Juma. Oke, silakan. Ketawain. Silakan Anda usahakan otak saya bisa sampai. Oke, Tolong. Suma. Kamu diam. Suma, Ini yang Bahar ini turunkan aja. Nggak ada isinya. Cuman bisa bertanya dia. Dengarkan yang 2 orang ini. Tolong kau tunjukkan kepada saya bagaimana cara Anda membuktikan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tunjukkan, buktikan kepada saya. Saya tunggu. 5 hari 5 malam. Yang lain diam. Kan udah jelas firman Saya aja, Pak. yang Boleh diutus saya aja menjadi nggak, Pak? manusia. Yang lain diam. Kita biarkan dia 5 hari 5 malam membuktikan anak Maria yang ucu-unyu itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Silakan. Nih ya, Iya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, ya tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dia di sini siapa? Yesus? Firman Yesus itu adalah firman yang berinkarnasi dari Saya manusia. tanya dulu. Dia di situ siapa? Yesus. Yesus nanti di data 14 yang baru jadi daging. Iya, firman itu iya. Yang saya tanya, buktikan Yesus yang daging ini adalah pencipta alam semesta. Lah, kan Ngapain kau lari ke udah firman? jawab, Ngapain Pak. kau Itu lari kan ke firman? Saya Pak. tidak tanya firman, yang saya tanya Yesus. Buktikan Yesus adalah pencipta. Silakan. Apa? Nah, kok Masih ada waktumu.
5 hari. Yang lain diam. Kabar ya. Ini saja Ana. Kamu menambahkan Tuhan baru bernama Yesus. Yesus ketika datang justru mengajarkan hidup kekal itu percaya kalau dirinya itu utusan Tuhan. Malah kau jadikan hidup kekal itu adalah percaya Yesus Tuhan. Nenek lu kiper. Di mana datanya? Yesus adalah Tuhan. Yesus mengajarkan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku, utusan Tuhan. Itu Anda buat Yohanes 13 ayat 13. Iya. Kami menyebut takut. Yohanes 17 nomor 3. Coba. Yohanes 17 nomor 3. Coba Anda baca. Baca semuanya sampai Yohanes 17 ayat 5. Kalau Anda mau membaca semua firman-firman atau sabda-sabda Yesus, bacakan Yohanes 17 nomor 8. Coba. Bacakan Yohanes 13 ayat 13 coba. Itu belum semuanya, itu cuma satu dalil. Mencet kau. Yohanes 17 nomor 8 semua firman. Kalau Yohanes 17 nomor 13 itu kan cuma satu. Ini kata Yesus semua firman. Semua firman telah aku sampaikan. Dengar. Yohanes 17 nomor 8. Semua firman, bukan cuma satu-satu. Yohanes 13 nomor 3. Bukan. Yesus mengatakan semuanya telah aku sampaikan. Dan setelah semua firman telah sampai kepada mereka, mereka benar-benar percaya bahwa aku adalah utusan. Enggak, Pak. Bapak yang salah, begitu Pak. cara belajarnya, Bapak memuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hari wafat-Mu sebelum dunia ini ada. Coba baca nomor 14-nya dari Yohanes 1. Kemuliaan yang diberikan, betul? Parah kali kau. Enggak, itu tandanya betul ya. Yohanes 1 nomor 14 coba kamu baca. Kemuliaan yang diberikan kepada Yesus. Yesus diberi kemuliaan. Anda melantik Yesus jadi Tuhan itu karena apa? Karena pengajaran bintang timur yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itulah Yesus yang tadinya mengajarkan dirinya hanya utusan. Begitu naik ke langit, puluhan tahun berikutnya muncul penyesat mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu yang kau sembah itu Yesus palsu itu. Itu Yesus yang kau sembah itu yang makhluk halus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Aku akan Kalau kau dia itu dia. Sekarang kalau Yesus yang asli, dengar. Kalau Yesus yang asli itu mengajarkan dirinya untuk dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Sebagai Tuhan, Raja, Imam, di mana dalilnya? Dan Nabi. Yang lain diam. Di mana dalilnya? Apa? Dalil Yesus itu Tuhan, Raja, Imam, dan Nabi ya. Bentar saya bikin ini ya Pak. Ya bikin aja dulu. Saya ada kok dari LGBT. Ya, silakan bikin aja dulu, bikin. Saya punya itu, Pak. Dan bikin aja dulu, bikin. Otakmu kan pintar tuh. Manusia aja bisa kau edit jadi Tuhan tuh. Ayo bikin dalil. Masa dalil nggak bisa? Ayo bikin. Kitab Bom bab 3 nomor 20. Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah raja segala raja, tapi raja singa. Buatlah kayak gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kami rela, kami ikhlas. Nggak apa-apa, bodoh-bodohin aja terus. Jangan nangis Kak Juma, jangan nangis. Ya udah, ini saya minta mana dalilnya? Yesus pencipta alam semesta, dia adalah raja segala raja, raja singa juga termasuk. Mana tuh? Tunjukkan ke saya. Mana? Yesus apa kelebihannya? kelebihannya? Akan dapat. Itu yang jadi pertanyaan. Mana dalilnya? Mana dalil? Mana? 7 sekali. Mana? Nangis, mencret. Jangan nangis kau biadab. Mana dalilnya? Jangan nangis. Mana dalilnya? Mana? Coba. Yesus pencipta alam semesta, mana dalilnya? Mana? 7 juta kali. Mana? Kalau kau minta kosakatanya Yesus pencipta ya memang tidak ada tuyul. Memang nggak ada. Makanya aku bilang kamu itu manusia palsu. Kau melantik Yesus anak Maria yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Dia mengatakan apa? Dunia harus tahu. Itu kata Yesus. Dunia harus tahu bahwa aku selalu mendengarkan Bapa dan aku mengasihi Bapa.
Dan aku selalu melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dia utusan. Dunia harus tahu Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kenapa kalian melantiknya menjadi Tuhan? Kenapa? Udah dari abad 1 Yesus disebut Tuhan, Pak. Kenapa kamu melantiknya menjadi Tuhan? Mana dalilnya? Mana? Siapa yang melantik Longor? Lah, dia mengaku utusan. Kenapa bisa sampai di mejamu dia jadi Tuhan? Ayo. Baca dulu Yohanes 13 ayat cuma pas Islam doang. Ya, nanti kan 13 itu kan dia sampaikan jadi oleh Yohanes 7:8. Jangan Baca Yohanes 17 nomor 8. Kau baca pelan-pelan. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dengar cuma, Yesus manusia ya. Yesus utusan ya. Iya kalau Oke, Bapak manusia atau bukan? Bapak pencipta alam semesta manusia atau bukan? Gitu cuma. Oke, yang lain diam, yang satu diam, yang Opi ini diam. Kamu yang saya tanya, Bapak pencipta alam semesta ini manusia atau bukan? Bapak ini kalau menurutmu apa Bapak ini? Saya yang ditanya balik. Tengoklah manusia palsu ini, tengoklah. Ditanya, Bapak itu sebutan. dia katakan Yesus itu adalah Tuhan katanya. Kutanya, Bapak itu manusia atau bukan? Sang pencipta. Manusia atau bukan? Sang pencipta apa manusia menurutmu? Manusia atau bukan? Kutanya dulu. Menurutmu sang pencipta manusia apa bukan? Udah pasti bukan, tuyul. Ya udah tahu jawabannya. Bukan manusia. Yesus manusia atau bukan? Kalau Yesus manusia, sama enggak? Yesus manusia. Sama tidak dengan Bapak yang bukan manusia? Raganya manusia. Nenek lu kiper. Ini aku bilang kalian itu manusia plastik. Otak kalian apa badan aja yang gede, habisin beras tiap hari, makan tempe 4 karung dalam seminggu, tapi otaknya nggak berfungsi. Bapak bukan manusia, Yesus bukan Yesus manusia, sama nggak? Raganya Ayu sana, parah. Mencret lah kau cuma nggak nyampe kau cuma. Nyampe turun aja, latu-latu sama Ovid ini tuh nggak ada ilmunya si Juman ini. Gak ada kau yang ngomong. Congor ada ilmunya. Bapak pencipta alam semesta manusia atau bukan? Juma, kutanya dulu kau. Bukan. Yesus yang kau sembah itu manusia atau bukan? Manusia. Sama nggak antara Bapak dengan Yesus? Sama. Itu Yul. Bentar dulu. Kamu rusak. Bang Blender masuk, Bang Blender. Coba polesin tai ayam di mulutnya itu supaya mereka paham. Nah, terkait mengenai firman tadi, kau baca 1 Yohanes pasal 2 Blender dan Moto dan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itulah firman. Ya, jadi kalau Anda mengatakan bahwa di mana dia bukan dia dijadikan sebagai Tuhan, kau baca Injil sebenar-benarnya. Nah, bukti nyatanya kalau Al-Quran itu mencatat keberadaan Injil, buktikan kepada saya keberadaan Injil di dalam Al-Quran. Mana coba buktikan? Tunjukkan juga kepada saya. Mana di dalam Injil di dalam Markus Al-Quran? 1 nomor 14. Tunjukkan juga kepada saya. Yesus memberitakan Injil Allah. Coba mana Injil Allah itu? Mana? Yesus mengatakan dikatakan dalam kitabmu. Diajak ngobrol. Mana coba tunjukkan kepada saya. Cuma kita sebagai Kristen itu berdiskusi sama cuman congor doang karena kita berdiskusi secara profesional. Sekarang saya tanya sama saudara. Dengar. Injil itu kitab yang diwahyukan kepada umat Islam atau kepada umat Yahudi? Mana buktinya? Kan tercatat di dalam Al-Quran bahwa Injil ada kan? Coba lihat. Mana bukti datanya? Injil itu diwahyukan kepada umat Islam atau kepada umat Yahudi? Iya, tetapi Al-Quran mengakui keberadaan Injil itu kan? Iya. Injil itu diwahyukan kepada Islam atau kepada Yahudi? Data Injil itu di dalam Al-Quran mana? Saya tanya. Kenapa kau cari di Islam tuh, Yul? Loh, kan kamu mengakui keberadaan Injil di dalam Al-Quran ada. Injil itu diwahyukan kepada umat Israel melalui Nabi Isa. Kenapa kau tak cari di saya? Nah, sekarang saya data. Saya kasih data. Pasang otakmu baik-baik kalau masih bisa berkursi. Injil apa saja? Markus 1 nomor 14. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah itu? Mana Injil Allah? Enggak ada ilmu dia. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah?
Kau nggak bisa jelaskan, cuma congor aja. Injil itu diwahyukan kepada Bani Israel. Kenapa kau minta kepada kami? Kan lucu. Justru di Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil Allah di Galilea. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Kabur dia kan? Mencret. Mending kau tanam singkong, begitu tumbuh kau makan, kau jadikan dia tambal gigimu, campur siri gitu. Daripada kau berdebat, ilmu nggak ada, kau di blender di sini kan, mampus. Naik mengaku Tuhan satu, Tuhannya satu. Pilih Yesus, nangis yang dua. Pilih yang satu, nangis yang dua. Pilih tiga-tiganya, malu. Gimana itu? Manusia palsu, manusia plastik. Ngaku-ngaku bertuhan satu, tapi begitu ditanya, apakah Bapa itu manusia? Bukan manusia. Yesus apakah manusia? Manusia. Sama enggak? Sama. Kan tuyul. Memang kita ini habiskan waktu sih sebenarnya. Dialog sama orang-orang kayak gini, habisin waktu. Ya hanya karena kita sayang sama mereka, semoga mereka bisa waras, maka kita habiskan waktu itu. Ikhlas kita. Tapi ini capek kita habisin waktu sama orang-orang yang tak berotak kayak begini. Habis waktu kita. Bangkit lagi kau, Bahar. Capek kisah ribatangku ngomong, makanya dia diam. Ya saya capek karena otakmu nggak berfungsi, Bang. Coba tenang, kisah aja. Coba berfungsi otakmu sedikit. Tidak. Ya capek itu bernilai. Ini nggak ada sama sekali otaknya berfungsi. Sedikit aja. Begini. Enggak begini. Sedikit saja. Kamu nemai pindu. Begini saja. Kita itu sebenarnya sudah sepakat bilang satu Tuhan. Memang sekarang Tuhan itu satu. Tapi apakah Anda percaya bahwa sembahan-sembahan selain daripada Tuhan pencipta alam semesta itu ada? Percaya atau tidak? Sembahan-sembahan lain, mau? Ya, banyak orang yang menyembah bukan Tuhan yang disembah. Seperti ente menyembah anak orang. Tuhan yang saya sembah. Mana Tuhan kamu yang kau sembah itu? Yang mana? Saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu saja. Yesus. Saya katakan Tuhan. Yesus. Saya tidak berkata Yesus ya. Saya tidak mau. Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Jadi Yesus ini bukan Tuhanmu. Begini. Mulai kaku kan? Itulah hebatnya. Bukan kaku. Makanya aku bilang itu susah. Sudah dijelaskan. Kami umat Islam ini ngajarin kalian itu menjadi manusia loh. Teman-teman Kristen tadi sudah jelaskan. Apa yang mereka jelaskan? Bapak bukan manusia, Yesus manusia. Sama enggak? Cuma Anda tidak menerima. Anda tidak menerima. Pada dasarnya Anda tidak menerima, jadi susah. Bagaimana mau diterima sesuatu yang tidak masuk akal dan dibantah sendiri oleh Bible-mu, kawan? Ya sudahlah, bro. Kalau memang Anda tidak terima, ya sudahlah. Tidak usah kita ngotot. Sekarang intinya begitu. Ya sudah. Ngotot-ngototan. Bukan masalah ngotot-ngototan. Ini kita memberikan edukasi, memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia, bukan. Ya intinya begini Bang Suma, kita sudah sepakat bilang satu Tuhan kok. Ya satu Tuhan. Nah kita cari Tuhan yang benar itu yang mana? Kita cari Tuhan yang benar itu yang mana? Bagaimana Anda mau mencari Tuhan? Anda saja tidak bisa melihat Tuhan. Lah Tuhan memang nggak bisa dilihat oleh manusia. Iya. Nah Yesus bisa dilihat atau tidak? Enggak, Anda bisa melihat Tuhan Anda enggak? Yesus bisa dilihat atau tidak? Bagaimana Anda bisa mencari sedangkan keberadaan Tuhan Anda tidak tahu? Bagaimana bisa Anda mencari sedangkan keberadaan Tuhan Anda tidak tahu? Allahu Akbar. Saya tanya, saya ulang. Bang Suma, saya tanya, Tuhan Anda di mana sekarang? Tuhan Anda di mana sekarang? Saya tanya. Anda mencari Tuhan seperti Anda mencari batu aki. Ya makanya Anda waras. Inilah yang saya katakan Anda itu nggak sehat. Bukan lagi logika. Saudaraku, kutanya dulu sama saudara. Menurut Yesus Tuhan itu bisa dilihat atau tidak? Menurut Yesus dulu itu tidak usah bahas itu. Saya mau tanya dulu Tuhan Anda bisa lihat. Saudaraku, katanya Anda orang Makassar kok stupid. Kutanya samamu, menurut Yesus Tuhan pencipta alam semesta itu bisa dilihat oleh mata atau tidak? Tidak bisa dilihat lah. Tidak bisa dilihat. Terus kenapa tanya saya mana Tuhan? Lah iya makanya saya tanya. Anda kan ngotot dari tadi. Lucu kan? Lucu. Anda tidak lihat Tuhan Anda. Anda tidak tahu di mana keberadaannya Tuhan Anda. Anda ngotot. Nah sekarang saya tanya, menurut Yesus, apakah Tuhan itu bisa dilihat? Jawaban Anda tidak bisa. Terus kenapa Anda tanya, saya di mana Tuhanmu? Sudah jelas-jelas Tuhan itu nggak bisa dilihat. Kau tanya lagi di mana Tuhanmu?
Terus sekarang kenapa Anda memaksakan sesuatu hal yang karena Yesus itu bisa dilihat, Cak Ayu. Berarti dia bukan Tuhan. Tepuk tangan pemirsa. Mikir ki kodong. Tenakan manjo pun mikir ki. Enjo bineki kana. Orang sehat itu berpikir. Orang yang tidak berpikir itu orang gelo. Orang Jawa bilang topok ngoro. Salah itu. Cara Kok salah? Anda tidak. Kok salah? Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 37, Tuhan tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat atau tidak? Enggak, saya tanya. Halo. Halo, saya Batang. Enggak, halo, saya Batang. Orang Sulawesi itu cerdas-cerdas, Bung, karena makannya coto, konro. Ini yang saat ini beda. Jangan-jangan Makassar palsu ini. Anda bertanya apa tadi? Anda bertanya Saya apa? tanya, menurut Yesus, Tuhan alam semesta ini tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat gak? Saya tidak bisa melihat Yesus karena saya tidak ada pada zaman itu. Anda kan bertanya pada saya. Anda kan bertanya pada saya. Terus sekarang Anda mau jawab apa? Manusia palsu dia. Anda kan terlalu berbelit-belit juga. Jadi saya jawab. Berarti Anda ingin menyamakan Maria juga Tuhan karena nggak bisa Anda lihat sekarang. Paulus juga Tuhan karena nggak bisa Anda lihat sekarang. Gitu. Saya tidak bisa ngotot. Saya tidak lihat. Sekarang Anda mau jawab apa? Berarti setan juga adalah Tuhanmu karena kamu nggak bisa lihat gitu. La haula wala quwata illa billah. Saudara. Aduh, Yesus mengatakan kepada muridnya, Tuhan yang mengutus dirinya itu tidak bisa dilihat. Dengan kesimpulan akal, Yesus bukan Tuhan karena Yesus jangankan dilihat, ditampilin juga bisa. Ketepak. Intinya begini, saudara. Berarti dia bukan Tuhan. Intinya begini, Sari Batang. Intinya begini, ya sudahlah, kita tidak usah ngotot-ngototan. Intinya begini, kita sudah percaya sepakat satu Tuhan. Ya sudahlah, itu masalah mengenai ajaran itu terserah. Kristen dengan Kristen, Islam dengan Islam dengan kitabnya. Ya sudah. Oke. Saya bantu Ki, saudara. Saya bantu Ki. Teman-teman Islam, kasihan, jangan Anda kemudian jajal teman kita ini pertanyaan tentang Tuhan. Dan dia sudah mengaku Tuhan itu satu, meskipun Tuhannya ada tiga, tapi janganlah dijajal dengan pertanyaan-pertanyaan karena malu nanti, kasihan. Ya, anggap saja. Loh, malulah. Tadi teman-teman dari Kristen juga sudah jelaskan. Kan Tuhan itu satu. Tuhan itu kan satu. Betul? Anda tahu sudah satu. Pada saat Yesus mengatakan Tuhan itu satu, Yesus menunjukkan dirinya sebagai apa? Maksudnya? Kan Yesus berkata nih, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Nah, saat Yesus mengatakan Engkau satu-satunya Tuhan, Yesus di situ sebagai apa? Begini, saya kasih gambaran saja Sumaya. Asal Anda mau dengar saya kasih gambaran ya. Enggak, saya kasih gambaran dulu. Sekarang saya akan bertanya, Suma, ini saya kasih contoh saja ya. Di dalam satu kerajaan yang dipimpin oleh raja, dia mendengar bahwa lucu ini. Tepuk tangan dulu, bakal lucu. Tepuk tangan dulu. Oke. Satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja mendengar bahwa ada satu daerah terjadi kelaliman. Bagaimana cara raja? Dia harus turun menjadi masyarakat biasa. Sekarang saya mau tanya, pada saat dia turun ke masyarakat biasa, apakah dia mengakui bahwa dia raja? Sekarang begini. Oke. Jangan dulu saya tanya, tidak usah berdalil dulu. Saya tanya, apakah dia mengaku dirinya sebagai raja? Iya, boleh dia mengaku sebagai budak, boleh dia mengaku sebagai tukang beca. Sama perumpamaan begitu, itu contoh satu perumpamaan. Baik. Sekarang saya tanya, ketika raja itu ketua raja sebagai tukang beca di sana, apakah raja itu masih ada di Jakarta? Maksudnya? Nggak ngerti saya ini maksud bagaimana ini, Bu. Bagi-bagi. Kan udah aku bilang teman-teman, pasti endingnya ketawa kita kan? Endingnya Pertanyaan diperjelas. Ketika seorang raja yang duduk di Jakarta turun ke Toraja menjadi tukang beca, raja yang di Jakarta masih ada di sana? Atau sudah ada di Toraja? Dia tidak berada posisinya sebagai raja karena dia sudah turun. Ketika Yesus ada di bumi, Bapak di mana? Jelas tidak, dia ada di bumi. Anda sudah mengatakan ketika Yesus di bumi, kan dia menjadi bumi. Bagaimana sih? Dia kan turun ke bumi. Jadi ketika Yesus ada di bumi,
Di surga tak ada lagi Tuhan, di langit. Maksudnya? Udahlah kawan, udahlah. Jangan kau pernah bicara pakai bahasa logat Sulawesi dengan saya kalau kau masih Kristen, Bang. Memalukan orang Sulawesi, Bang, memalukan. Saya kasih perumpamaan. Biar sama aku aja, Bang. Itu perumpamaan yang paling praktis. Ada air di belakang, satu sendok, cebok aja dulu di situ. Dia tidak mengakui dirinya sebagai raja. Bang Blender, silakan. Aduh. Dengar gini Bahar. Kau bicara analogi aja dari tadi, nggak tahu ayat kau. Sekarang aku tanya, kau percaya nggak Tuhan ini cuma satu? Saya nggak? Hei. Suara kok hening ya? Nggak ada suara? Hah? Pada diam semua ya? Nggak ada suara ini? Otak kau tuh nggak ada suara? Nggak ada suara. Iya. Aduh. Nggak mau kau jawab. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Nggak mau kau. Pada hening ini. Bangki, aku nanya sama kau, aku bicara sama kau. Kau percaya nggak Tuhan itu satu? Monyet nggak berani bicara sama aku, kurang ajar. Kok nggak ada yang ngomong ya? Nggak ada suara, nggak ada yang ngomong ini. Itu kan kau bicara sama aku. Halo, ada yang kalau nggak bicara kau turun kau. Sekali lagi aku tanya sama kau. Ini nggak ada yang bicara ini. Aku sekali lagi bicara sama kau. Aku tanya, kau percaya nggak Tuhan satu atau tidak? Hei Bangke. Semua ya kok pada diam semua, nggak ada yang bicara ya? Takut kau bicara sama aku, monyet, mati kau sama turun kau. Pura-pura gak dengar dia, Bang Blender. Teman-teman, kalau kita masih manusia palsu, jangan lalu naik di Komal disimak ribuan manusia pakai logat Makassar. Bikin malu orang Makassar, ya. Bungkus aja imanmu di tempat ibadah, jangan bawa ke ranah umum kayak gini, bikin malu orang Sulawesi. Bikin malu. Karena imanmu itu memang tak layak untuk dipublish. Karena anak TK aja menertawakan. Oke, analogi raja turun jadi rakyat. Apakah masih mengaku rakyat? Kembalikan ke dia. Apakah di istana masih ada presiden? Ketika presiden jalan-jalan kemudian ke gorong-gorong, ternyata nggak ada. Ketika pencipta alam semesta turun ke bumi menurut iman kalian jadi manusia Yesus, apakah masih ada Tuhan di surga, di langit? Tak ada katanya. Berarti Tuhan total jadi manusia. Ya. Pada saat dia bayi, pada saat dia dewasa, siapa yang menjaga alam semesta ini? Gak malu? Gak malu? Malu dong. Jangan jadi naik, jangan ngomong-ngomong pakai bahasa Makassar segala macam. Nah, orang Makassar itu tidak ada yang bodoh. Orang Makassar itu pintar-pintar. Gak ada orang Makassar itu bodoh. Ya. Jadi kalau agama aja, nggak usah dialek Makassar. Bikin malu orang. Bikin malu orang Makassar. Mana ada orang Makassar itu, apalagi pakai nama Bahar lagi. Mungkin namamu itu si Tince. Oh ganti Bahar, biar kau dianggap orang sini. Tak boleh kau pakai begitu. Ya. Orang Andi, orang Daeng itu Karaeng itu orang-orang cerdas. Nggak muncul-muncul. Parah kali lah. Lain kali jangan dinaikkan selama dia masih di tempatnya sekarang, jangan dinaikkan yang nama Bahar itu. Kecuali kalau dia sudah syahadat. Kalau sudah syahadat berarti udah pintar dia. Udah naik level. Kalau masih kayak gitu, apa itulah Dompala Kardoba, Pak Blampets. Bikin malu saya. Lanjut. Baik, Bang Anci, siapa ya? Ini Muslim apa Kristen? Bang Anci, nggak ada suara, turun. Siapa lagi? Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Bang Zuma, Bang Blender, Bang Arif. Mudah-mudahan sehat semua. Lanjut Bang Host. Amin Bang Dia. Akulah dia. Nah itu kasus itu bang, jangan lanjut bang. Aneh kan? Kita bertanya, yang menjawab Tuhan tiga kan dia, bukan kita. Orang kita bertanya, ini lucu. Sama matematika 5 inilah. Jadi kalau berdiskusi sama orang nilainya rendah, ya ngotot-ngototan lah. Kayak gitu. 1 tambah 1 tambah 1, 1.
Hah? Yesus Tuhan, Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berapa jumlahnya? 18. Kan?